Selamat siang Pak, kedatangan Bapak ke KPK ini bisa dijelaskan Pak? Ya baik, terima kasih kepada segenap rekan-rekan media khususnya yang berada di Pokja KPK ya, kantor dengan Komisi Pemberantas Korupsi ya. Ya, kedatangan kita hari ini saya selaku Divisi Hukum didampingi oleh Ketua PPDPI dan juga didampingi oleh Satbal Pres Satuan Bela Wartawan. Dan kedatangan kami adalah satu, menindaklanjuti hasil laporan yang sudah saya sampaikan khususnya ke KPK. Seperti itu Mbak. Dengan kasus apa Pak, bisa dijelaskan Pak? Ya, terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu dinas yang berada di Kota Medan, Mbak. Seperti itu. Dengan kasus apa Pak di Kota Medan itu sendiri bagaimana? Ya, terkait dengan adanya mungkin proyek pembangunan yang dianggarkan kepada khususnya yaitu rumah sakit atau dinas kesehatan yang berada di Kota Medan. Namun sampai saat ini masih belum ada tindak lanjut dari KPK, Mbak. Barusan saya sempat, mohon maaf ya, saya mewakili rekan-rekan media PWDPI, Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia, saya sempat emosi juga. Karena apa? Dengan adanya pelaporan yang sudah lebih 1 bulan, sedangkan aturan di KPK itu adalah 30 hari kerja, sudah ada kejelasan. Namun sampai saat ini kami belum menerima kejelasan, Mbak. Pada tanggal 22 surat katanya sudah dikirim. Namun pada tanggal 24 surat itu retur dengan alasan di retur tersebut bahwasanya menyatakan dari kantor pos bahwasanya tidak ditemukan alamat kantor PWDPI yang berada di Sumatera Utara. Itu kan lucu Mbak. Seperti itu. Bagi saya yang menilai ya sebagai divisi hukum dan juga penanggung jawab dalam laporan ini, saya merasa aneh gitu loh. JNT aja kalau kita mengirim surat tersebut itu kita dapat resi, dan itu pun mustahil kalau Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia yang sudah berkantor berlegalitas lengkap di Kota Medan ini tidak ditemukan. Itu sangat lucu Mbak, kayak gitu. Bukannya kami tidak percaya sama KPK, apakah ini memang dari kantor pos atau dari KPK-nya? Sedangkan saya minta resi barusan masih dimintakan ke admin, masih lama saya menunggu, katanya resinya masih mau diminta, yaitu diminta ke kantor pos. Apabila, kalau menurut saya ya Mbak ya, apabila kita mengirim surat, kita kan pasti dapat resi. Ngapain kita perlu minta lagi ya? Ya seperti itu ya Bu Ketua ya. Iya, kan seperti itu. Secara logika ya, kayak gitu. Jadi saya sempat emosi, mohon maaf aja. Bukannya saya mau bikin ribut di kantor KPK, namun sepengalaman saya, sepengetahuan saya, mungkin seperti itu. Apabila kita sudah mengirim surat yang jelas, ya kan sudah beralamat lengkap. Apalagi ini bukan nama perorangan, Mbak. Gak sulit lah untuk mencari kantor PPDPI yang berada di Sumatera Utara. Seperti itu, Mbak. Jadi barusan sempat argumen, ya saya katakan tinggi-tinggi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti itu, Mbak. Karena kami merasa tidak puas lah. Bukan kami itu intinya menilai KPK itu kurang baik, tidak. Melainkan saya sebagai masyarakat juga, sebagai divisi hukum di PWDPI merasa kurang puas saja Mbak, kayak gitu dengan adanya pelayanan seperti itu. Toh kasih yang jelas, oh ya ini nomor resinya Pak, bisa dicek di mana, di kantor pos. Seperti itu Mbak. Jangan kita terombang-ambing bolak-balik. Bukannya kita kita itu ingin cepat-cepat segera diatasi, bukan Mbak. Namun sesuai dengan aturan, karena kita itu takut dengan aturan. Bukan takut dengan manusia, melainkan aturan yang sudah ditetapkan baik undang-undang atau KUHP, kita hargai Mbak. Seperti itu. Aturan di KPK mungkin punya aturan tersendiri, saya hargai, saya tidak akan memberontak. Namun setelah saya tanya sesuai janji yang sudah diberikan oleh KPK kepada saya selaku penanggung jawab laporan ini, saya merasa kecewa. Seperti itu Mbak. Kayak gitu Mbak. Tanggapan dari KPK-nya sendiri bagaimana Pak? Tanggapan dari KPK ya hanya bisa bahwasannya surat itu sudah dikirim dan sudah retur lagi dengan adanya alasan yaitu intinya di aplikasi itu bahwasannya tidak ditemukan alamat kantor PWDPI. Masyarakat kecil aja bahwa kalau ngomong seperti itu pasti mungkin tertawa ya Mbak ya, dengan adanya alasan tersebut. Seperti itu. Bukan saya menghina, tidak. Itu loh, saya menghargai apa yang sudah disampaikan oleh KPK dan saya akan menyampaikan apa adanya, dan saya juga sudah izin yaitu kepada pihak yang melayani saya di dalam kantor atau di ruang gedung KPK bahwasanya saya akan tetap mempublikasikan dengan adanya keterangan yang sudah diberikan oleh KPK, khususnya kepada rekan-rekan media. Seperti itu Mbak. Karena kita kan media sebagai jurnalis, kita sebagai mediator Mbak, menyampaikan kepada para abdi negara apa yang sudah menjadi keluhan masyarakat. Seperti itu Mbak. Jadi saya tetap
akan mengawal proses ini, saya akan hargai KPK seperti apa tindak lanjutnya, seperti itu. Namun dengan alasan seperti itu, hati kecil saya sedikit sedikit merasa kecewa, Mbak, dengan adanya jawaban seperti itu. Namun setelah akhirnya barusan udah selesai semua, akhirnya saya alhamdulillah mendapatkan nomor resi surat tersebut dan mendapatkan nomor surat balasan tersebut, Mbak. Seperti itu. Jadi bisa dicek nanti melalui email. Jadi surat tersebut sudah ada di email nantinya, Mbak. Seperti itu. Oke, dengan tanggapan ini harapan kedepannya untuk KPK sendiri bagaimana, Pak? Harapan saya untuk KPK tetaplah membela masyarakat yang kecil, tetaplah menegakkan keadilan, berantas korupsi yang berada di Indonesia. Hanya itu, Mbak, pesan dari rekan-rekan Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesa. Dan salam satu pena bagi kami juga, yaitu khususnya kepada yang terhormat beliau, yaitu pembina kita, yaitu Bapak Edwin ya, Bapak Jenderal Edwin ya, Purnawirawan, dan juga Bapak Ketum, yaitu Bapak M. Nurullah RS. Saya hargai dan saya akan angkat jempol tinggi-tinggi karena beliaulah adalah orang-orang yang tegas yang patut kita jadikan tauladan di negara Indonesia ini, Mbak. Oke, terima kasih, Pak.